T1, halo, cek. Teknisi angkat dikit bang, kontrol biar suara kedengaran. Kontrol yang di panggung. T1, 2, angkat. Cek, halo, tes. Nggak usah pakai eho, suara asli aja. Cek, dah cek, halo. Nah, dah. Para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan segenap guru-guru yang hadir, diantaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hamid, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Asmad Saifuddin SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Murosih SPDI, Haji Susanto, Haji Sugio, Dr. Andes Haji Effendi HN, Haji Suar Samsudin, dan yang sama kita hormati hadir tengah-tengah kita Bapak Sekda Kota Depok, Bapak Ustadz Haji Sofyan Al-Thawri, dan yang baru saja ngasih sambutan ada Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Ustadz Haji Mi'an Sa'aman, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Camat Sawangan Bapak Haji Anwar Nasihin SAG, Lurah Pasir Putih Haji Cucu Suwardi SE, Sekel Pasir Putih Haji Umar Jaya, LPM Pasir Putih Haji Asmawi, dan Karang Taruna Kecamatan Sawangan, para orang tua yang lainnya, para guru yang gak kesebut mohon maaf, segini doang yang ditulisinnya, namun tidak ngurangin rasa hormat dan takzim saya. Para panitia penyelenggara dan segenap para ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Masjid Jami Baitur Rahman, Senin, 23 Oktober 2023, 07 Rabiul Akhir 1445 H. Tuh bacaan diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dapat berkah semua. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita memperingati Maulid Nabi Rasulullah yang kita peringati kelahirannya. Beliau adalah sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Beliau itu kepribadiannya komplit. Pantas Allah menjadikan beliau sebagai idola, sebagai uswah. Apa yang ada pada diri Rasulullah semuanya komplit. Mau nyontoh apa aja nemu bang. Pak Ustadz, saya kan pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya kan guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya mau balik, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya kan politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Ustadz, saya kepala rumah tangga ini, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit bang. Mau nyontoh apa aja nemu. Semua unsur profesi ada sama diri Rasulullah. Maka hari ini kita peringati kelahiran beliau. Beliau itu sosok manusia paling sempurna, pangkat paling tinggi. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul, pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Dosa-dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus, diusek, ditipek, digebeg. Kagak nemu udah. Manusia paling sempurna, pangkat tinggi, kagak sombong. Nabi pangkatnya tinggi nggak sombong. Nabi pangkatnya tinggi nggak sombong. Nabi pangkat tinggi kagak sombong. Nabi
Kita kadang-kadang pangkat baru tibang jadi caleg udah tengil buat lagu. Ada caleg ini? Oh, enggak ada, bukan caleg di sini, bukan. Sono di kampung saya. Pangkat baru kaya dikit udah belagu, bener bang? Baru punya bintang 3 aja juga di pundak pakai belagu, padahal bintang kaleng. Apa yang mau disombongin, bintang kaleng? Kalau bintang di langit kali. Wah, baru bintang 3 aja belagu. Kalau dia 1000, kita 1000, kita pitingin aja, pret, pitingin. Kalau ngomong sembarangan aja, bener bang? Dia nggak sadar itu baju dari mana, bener? Lu baju dari rakyat, dipakai nama rakyat, digaji sama rakyat, ngapa musuhin rakyat? Bener bang? Enak banget kita kadang-kadang pada sombong banget, belagu banget. Ini ceramah kalau lapar emang begini, gue sih gue kata aja. Bener bang, mau lebih kasih makan. Nabi pangkat tinggi nggak sombong, kita tibang kaya dikit aja belagu, mentang-mentang kaya jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Ya Allah, apa yang mesti kita sombongin? Nggak ada. Nabi itu ditulis dalam sejarah. Makanya Al-Imam Rasul orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu, Nabi orangnya maluan banget bang. Nabi maluan, pemalu, Nabi pemalu, Nabi pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari Rasulullah naik ke atas Ka'bah dan dari Ka'bah rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap bang gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis, nih jangan belaga-belaga budak perempuan, tibang betis. Kita kadang-kadang urat malu udah pada putus semua. Nenek-nenek belum pakai celana wahai, naik motor kencang baca kebut, goreng kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong bener dah. Ya Allah, Nabi tibang betisnya kelihatan malu. Rasulullah luar biasa, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, nggak pernah sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah. Tuh Nabi tuh, Nabi bang, Nabi difitnah, dibully, dinyinyirin, dikatain, nggak marah. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan, lagi weekend, berdua-duaan sama Siti Aisyah. Mantep banget lagi jalan bareng, ada orang kafir lewat. Orang kafir beri salamnya beda. Usil dia beri salam, orang-orang assalamualaika, dia lain asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus bang, marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa la'natullahi wa adabu, lu yang mampus, dilaknat, diadab lu. Tuh perempuan tuh, asal tahu aja bang, dikasih 1 mulangin 3. Banyakan dia. Nabi marah kagak, pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata beliau? Mahlan mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika asyamu alaika ya Muhammad, wa alaika mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya tuh. Nabi mah enggak balas dendam, enggak dendaman, enggak. Nabi enggak dendam bang. Dikatain, dihina enggak pernah tumbang, ya dipuji enggak pernah terbang. Tuh Nabi tuh begitu tuh. Nabi tuh dihina enggak tumbang, ya dijatoin enggak tumbang, dipuji kagak terbang, enggak. Tuh Nabi tuh dikatain kagak marah. Mau ke masjid diludahin, kan ada ceritanya. Udah apal semua kita. Mau ke masjid diludahin, dari atas rumah lihat ke atas, ya Allah diludahin, senyum luar biasa. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat situ lagi, diludahin lagi, masih senyum. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin bang. Nabi tengok di pinggiran gang masjid.
Sahabat nanya, ya Rasul, nyari siapa sih? Enggak nyari siapa-siapa, cuman saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Kenapa sekarang langganan saya enggak ada? Lah langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ngeludahin. Kemana? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena covid kali. Meriang, panas, dingin, gigil bang. Dia pulang buru-buru Nabi ngambil makanan, nengokin kepada orang yang sakit. Masya Allah, padahal yang sakit yang ngeludahin beliau. Sampai depan pintu rumah yang sakit beri salam Nabi. Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah bang kagak, di atas balai lagi kekurub, lagi ngerintih, dia lagi gigil aja. Habis vaksin kali, kena Sinovac agak asian. Panas dingin. Nabi beri salam. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Dikata langganan kaget bang. Masuk Rasulullah, duduk yang sakit di hadapan Nabi. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi saya banyak. Enggak ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Bang, agak nemu model begini. Abang coba saya ludahin, pasti ludahin lagi sama kita. Nabi dikatain gak marah, diludahin gak marah, gak dendaman. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta abang, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat Rasulullah, keningnya berdarah. Marah kagak, yang marah malaikat Jibril, nggak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Jenderal malaikat marah bang, nyamperin Rasulullah turun, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Masa lu ceramah ditimpukin, buat tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih Mad? Ini kalau bahasa kita, ngapa emang nggak mau dikasih tawaran? Enggak Jibril, saya kan dakwah jangka panjang Jibril. Kalau memang ini saya ceramain orang tuanya nggak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya Jibril, siapa tahu ninggang di anaknya beriman. Jibril kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapaknya nyolong anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi dah. Udah tibanin. Jangan Jibril, anak nggak beriman, kan masih ada cucunya. Saya tungguin ntar cucunya. Sabar luar biasa. Mau apa kamu Muhammad sekarang? Izinin saya Jibril, saya mau doain. Didoain yang nimpukin. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka enggak ngerti. Bang, didoain yang nimpukin didoain, ini bahasa gede banget soalnya, doain nggak jelas ininya. Yang kalau dijauhin agak jelas ini begini, dia ketika kurang nggak jelas, gue buat ditimpukin tuh didoain sama Nabi, Aida kan agak jelas, saya deketin begini ngomong, ayo dah jelas agak jelas kan? Ini begini nih ceramah kalau di dalam masjid dan akan di luar. Ya begini, bu, lah dia lagi repot ngasur besek, kagak didengerin gue sama dia ceramah ono, lo berebut besek ono di sono. Oh ntar juga bang, ya diatur ntar aja pak, ya elah po, orang jadi kagak ngiatin gue, jadi ngiatin lu yang ngatur. Nih, Masya Allah, Nabi dikatain, dihina, dibully, ditimpukin kagak marah. Kalau model saya begitu, lain urusan bang. Agak dah. Umpama nih, umpama doang nih. Ini ada kamera banyak banget nih, umpama. Jangan dipotong nih videonya, ntar diviralin nih videonya. Umpama ini umpama. Tilek lagi ceramah, ditimpukin pakai batu, buat berdarah jidat saya. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, Tilek. Ada apa malaikat Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril.
mampusin saya kata gitu. Wah beda urusan itu mah. Nih, Nabi kagak ada marahnya bang. Sosok pemimpin dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin kagak marah. Ya Allah, kita pengen butuh pemimpin yang begini, minimal ada lah di antara kita yang model begini, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, dijegal, dikata nggak bisa nyapres, dikatain korupsi Formula E, enggak marah, enggak marah, enggak marah, enggak marah, dia mah diam, tenang, santai, biarin gue mah dikatain Syiah, dikatain Wahabi, dikatain macem-macem, wah lagi mau diskusi, pintunya digembok, enggak marah, tetep aja. Enggak marah kita, enggak marah bang, dia mah orangnya enggak marah tuh, enggak marah, adem, orangnya enak, enggak marah bang, disenyumin, enggak marah. Ada yang mau kampanye pasangin baleho dia, baleho ini, baleho enggak apa-apa, malah dipesan sama dia, nanti kalau ada yang kampanye di sini ya balehonya jangan dirobek tuh kata beliau ya, jagain, bantuin, enggak marah, enggak, beliau mah enggak balas dendam, enggak marah, enggak marah bang, enggak. Ya kan ada kan sekarang begitu, ada kan ya, ada kan, ada lah Anies Baswedan. Lah mengapa? Gue sih gue sebut aja orang pilihan gua. Lah enggak ngapa-ngapa. Lah itu mah hak saya milih beliau. Itu Bapak mah silakan lah, demokrasi, bebas-bebas aja lah. Ya kan, ya kan, ya kan. Lah itu mah saya. Lah Bapak Ibu demokrasi, terserah ntar pilpres mau memilih siapa terserah. Lah itu mah pilihan saya, hak saya gunain, nanti saya pilih 2024 itu 14 Februari saya pilih Pak Anies, saya mah saya itu. Lah itu mah saya. Yang penting lu jangan kesel sama pilihan gua juga nggak bakal kesel sama pilihan lu. Begitu kan enak ya nggak? Demokrasi lah, bebas-bebas aja lah. Mau ngikut saya nggak ngapa-ngapa, itu mah hak Bapak semua, ya Ibu silakan. Atau mau milih capres yang pasangannya Muhaimin, nggak ngapa-ngapa, itu hak Anda, itu semua demokrasi terbuka, nggak ngapa-ngapa lah. Atau mau milih capres yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, itu hak Anda, silakan, demokrasi bebas aja, bebas lah, nggak ngapa-ngapa lah. Itu mah pilihan saya bukan kampanye ngasih unjuk, itu pilihan saya. Biarin bang, ini kan kalau lapar emang begini, ngaco mulut kemana aja ngomong kalau belum makan. Ini Masya Allah luar biasa, nabi luar biasa, nabi tuh, kemuliaan akhlaknya. Apalagi baca dirawi lagi, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi tuh, nabi demen sama orang susah, nabi demen sama orang susah. Maka kita yang orang miskin jangan kecil hati, didemenin sama nabi. Makanya Nabi sampai berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi tuh doa yang gak pernah kita baca. Pernah ayo baca doa begitu bang lo? Ya agak pakai doa begitu po, emang kita turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, lah jatuh di anak keblangsak pisan kita. Udah lengket banget miskin sama kita. Ya Allah, Nabi demen. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik kan, giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Ya punya banyak kan begitu. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, sampai 1000 dibaca, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Aki-aki pengen ngelentuk, la ilaha illallah. Makannya enak-enak. Lagi lihat orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, lah kelar ya. Ya orang pikir biasa kat lorem negeri mah bihun. Ya Allah, jangan macam-macam sama orang miskin. Makanya kadang-kadang aneh kita bang,
Yang miskin dimiskinkan, yang kaya makin kaya, bener? Loh, negara kita Indonesia paling kaya, nggak nemu kayak negara lain. Paling kaya negara kita, kaya dan besar, besar dan kaya. 17.000 pulau, terdampar daripada di Indonesia. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, nambah lagi 2. Banyakan lagi bang, 17.000 pulau. Negara besar, negara kaya, atas buminya ada minyak kelapa sawit, bawah buminya ada minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada emas, ada timah, ada uranium. Kaya bang. Laut kita Indonesia paling kaya. Pasir laut kita bisa nguruk Singapura, saking banyaknya laut tuh pasir kita di laut. Laut kita ikannya paling banyak, makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolong ikan di laut Indonesia. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik bang, kapal turun ke laut, disedot itu ikan, masuk ke kapal, keluar udah di kaleng, jadi sarden. Hebat lah kapal pabrik. Loh, kita gini hari masih neger aja, neger. Kalah kita sama Jepang. Makanya teman saya bocah Madura bang, nangkep ikan di laut Malaysia, kan ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Tuh, saking banyaknya ikan kita. Nih luar biasa, negara kaya. Bahkan undang-undang udah nitip kita, amanat undang-undang jelas. Seluruh kekayaan alam negeri ini dimiliki sepenuhnya oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara, dan untuk kesejahteraan rakyat. Itu amanat undang-undang. Apa kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bener bang? Seh deh. Oleh kita sekarang udah diciriin banget orang miskin, ngasih raskin. Ya Allah, saya kesinggung bang tuh pakai ngomong raskin. Raskin beras orang miskin. Orang ngasih aja beras. Nih bu, beras bu, pak, beras. Udah jangan pakai raskin, kesinggung kita. Berarti kan ada pembedaan antara raskin, bener bu? Ngasih aja udah bang. Orang beras aja gitu, jangan raskin. Raskin beras orang miskin. Orang kaya makan raskin, enak banget kita. Orang kaya mah beda berasnya, raskai. Ngapa lu makan raskin? Rakyat susah, apalagi kemarin kita gara-gara covid, ilah 2,5 tahun kagak ngapa-ngapain, yang dagang diusir-usirin ya po, jalan-jalan kagak bisa, PHK kerja semuanya, disuruh rumah mulu. Di rumah aja ya ibu bapak, lebih baik di rumah. Ngapain? Nonton TV. TV beritanya yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Ketakutan lagi kita rakyat, bener bang? Keluar rumah baru sebentar ada tulisan pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ya Allah, takut lagi, panik lagi kita. Bahasa kagak ada yang enak apa? Kan ada bahasa yang enakan. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep itu bahasa. Ayo pakai masker. Begitu nih, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu. Kan kaget, takut kita, udah kesusahan, bansos diembat juga, sial diangkalan bener. Enak banget kita. Ini lagi ngomong begini bukan berita hoak, emang bansos diembat, dikorupsi, kan sial diangkalan. Rakyat lagi susah, pakai masker ya, jangan satu, double bang. SNI, standar nasional Indonesia, double pakainya. Orang kampung saya, mak habis makan jengkol, lupa pakai masker, lupa sikat gigi, langsung aja ke pasar pakai masker, double, pulang ngap-ngapan. Tetangga nanya, dia ngapa itu, kena covid ya? Enggak, ngendus napasnya sendiri. Ya Rob, ya Rob. Makanya Nabi demen sama orang miskin. Doanya orang miskin langsung tokcer. Jeritan batin orang derhina, deraniaya langsung didengar oleh Allah. Maka kita kepengen mudah-mudahan kalau negara kita kaya, dikelola dengan baik, insya Allah orang miskin kagak ada. Sejahtera semua, bener bu? Iya, kita pengen ada perubahan biar sejahtera negara kita.
agar negara Indonesia sejahtera. Tuh kita pengennya begitu kan, agar negara Indonesia sejahtera. Coba disingkat dah, agar negara Indonesia sejahtera. Kan disingkat Anies itu, agar negara Indonesia sejahtera. Lah iya, musik bukan kampanye bilangin doang ini. Enggak kampanye, enggak boleh. Undang-undang ada Bawaslu kagak boleh. Enggak boleh ya, enggak boleh bang. Ceramah kampanye itu enggak boleh dalam masjid tempat ibadah, enggak boleh. Tuh contohnya begini, mari sama-sama 2024 kita pilih Anies buat presiden. Itu enggak boleh tuh, itu enggak boleh tuh, enggak boleh tuh. Itu contohnya tuh, contohnya begitu, contohnya tuh enggak boleh itu, enggak boleh. Gitu namanya kampanye. Tadi kan saya bilangin doang, enggak kampanye. Saya itu bilangin doang tadi. Saya milih Pak Anies, itu saya tadi saya bilang kalau saya, Bapak mah terserah, biar kondusif kata Pak Sekda, biar adem, beda pilihan boleh, marahan jangan, kan begitu, bener kan? Beda boleh bang, marahan jangan. Lu milih siapa Pak besok? Dia ono, ya udah, lu lewat sono, kita lewat sini, ntar kita ketemu di ujung, kan cakep itu. Berhenti kita kalau pakai berantem tiba gara-gara beda pilihan, bener bang? Rakyat dewasa menyikapi. Jangan gara-gara beda pilihan, beda yang kita coblos jadi marahan, berantem, ribut, kagak. Berhenti kita. Jangan sampai kita di atas namakan doang, demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, kenal kagak merakyat. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah. Nih biar tahu bang, 17 Agustus tuh, 17 Agustus naik Panjat Pinang, yang paling capek yang di bawah itu. Yang di bawah udah diles-iles lehernya, melintir sono, melintir kemari. Tapi orang yang diinjak di bawah kan ngomong hatinya, biarin, gue gak apa-apa gue diinjak di bawah, yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, kan hadiah banyak di atas itu, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga garas dewek, habis semua bang. Duit rakyat diembat semua, bensin dia minum, solar dia minum, aspal dimakan, sampai kabel telepon dimakan juga, najong banget sama dia. Habis panci-panci aja kerepus semua udah. Makanya kita pengen besok biar beda tapi jangan marahan. Alhamdulillah. Biar kondusif. Nabi demen sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Maka sunnah nengokin orang sakit tuh, sunnah nengokin orang sakit, nengokin orang sakit sunnah, nengokin orang sakit sunnah tuh, sunnah bang, nengokin orang sakit po, nengokin bawa tentengan. Jangan datang doang ke rumah sakit, temen lagi diimpus ditanya, kagak bawa apa-apa. Mau apa yang lu rasain Ji, lu diimpus begini, yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok bisa begitu? Iyalah, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Masya Allah, Nabi luar biasa, kemuliaan akhlaknya kita baca semua dalam sejarah. Apalagi adab Rasulullah, lihat bang, wayamshi ma'al armalah, Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang ngiringin. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat? Nenek-nenek pakai legging aja, depan kendor, belakang kendor. Beda. Nabi di belakang ngiringin tuh khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain bang, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dikata lelet buat aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung juga gak tahu. Adab luar biasa kemuliaannya. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang cinta terhadap umat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Nabi sayang buat sama kita. Nabi sayang buat sama kita bang. Nabi sayang buat sama kita. Nabi. Mana buktinya? Dibuktiin. Beliau mau wafat aja dibuktiin sama Rasul. Datang malaikat Jibril ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan, kata Allah, pintu surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu Muhammad masuk lebih dulu.
Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi kagak egois, masih mikirin kita bang. Sayang bener. Di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Nanti ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, tinggal Allah sendirian. Berseru-seru Allah, limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan, kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Kagak ada yang nongol, rebah semua. Kiamat kagak ada yang berani nempil. Seluruh pemimpin dunia ditantangin. Mana itu yang minta 3 periode, dicari sama Allah. Kagak nemu lah, rebah. Kiamat, kan kiamat, ini cerita kiamat, jangan ada yang baper. Kan cerita kiamat, Allah nantangin semuanya. Ini Allah yang ngomong, ini ceritanya, ini Allah yang ngomong, ini ceritanya, bukan tilek, bukan. Nantangin semua. Pemimpin kagak ada yang bangun, rebah bang. Allah panggil malaikat. Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Sombong. Udah pantas banget, emang kagak ada lagi. Lalu Allah bentuk pertama, dibangunin yang pertama malaikat. Semua dihidupin duluan. Malaikat duluan yang dihidupin, manusia belakangan. Malaikat dulu. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya bang. Diatur bagi tugas. Apa yang bagian nyari dana panitia, yang bagian beli makanan buat konsumsi siapa, yang bagian ngamplopin kiai siapa, diatur. Mengatur besek siapa, bagi tugas panitia. Allah juga atur bagi tugas. Malaikat pertama dipanggil, Ridwan, la baik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu manusia-manusia, hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia enggak pernah sujud, rumah dekat masjid enggak pernah nginjak masjid, ama pengajian rada gedeg, ama ustadz rada benci, ama Habib gedeg banget, jangankan sama orangnya, ama balehonya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW. Malik OTW bang. Jibril, Mikail, ada apa? Ente berdua ke surga. Buruan, ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril suruh turun ke alam, hancur-hancuran alam bang, udah rata semua, disuruh nyari kuburan Nabi. Kan bingung dia ini berdua, di tengah jalan dia kongko. Jibril sama Mikail kongko, kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini, bagaimana nyari kuburan ini, udah rata begini, jangankan nyari kuburan, nyari sawangan aja yang gak nemu di Depokmu. Oh, kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map kali nemu. Gak nemu bang, udah hancur. Bingung kita Jibril, sama gue juga bingung. Daripada bingung, kita sujud aja nyok, minta petunjuk sama Allah. Jibril, Mikail sujud. Dengan izin Allah kebuka kubur Rasulullah.
Bangun Rasulullah dari kubur, nengok ke kanan ada malaikat Jibril, nengok ke kiri ada malaikat Mikail. Bertanya Rasul, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat ini Muhammad, kiamat. Kiamat Jibril? Oh, bener ini kiamat. Bener Jibril, bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang bang. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana, ini tambahan doang. Bener, bener Muhammad, ini kiamat. Keluar bang dari mulut Rasulullah. Apa yang dikeluar dari ucapan Rasulullah? Jibril, kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya. Yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril nih, umat lo kayaknya sih masih pada rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya nih. Gue mah tugas gue bangunin doang nih dari kuburan ya. Yuk berangkat udah kemana? Ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener ini, ayo udah berangkat kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Naik Grab. Ada Grabnya bang, namanya Buruk. Sesuai aplikasi. Sampai ke surga Rasulullah. Di dalam sorga kayak orang kagak betah. Nabi bengong di sorga bang. Mukanya rada murung, galau, bete, gabut. Kan yang punya sorga nggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob. Cukup. Saya udah enak di sini. Dapat air putih, lek mineral, ada susu. Ada susu juga, ada tisu. Baru kali ini menyusuk launya tisu. Saya udah enak di sini, udah enak, udah enak. Bagaimana? Enak ya Rob, enak kata Rasulullah. Surga itu paling nikmat ya Rob. Tapi kenapa bengong begitu? Kayaknya sampai kagak betah. Saya bengong mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinin saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Masya Allah bang, udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Luar biasa Rasulullah bang. Ada yang model begitu? Udah masuk DPR mah lupa. Di demo agak keluar. Nabi itu udah di sorga keluar nengokin nyari-nyari kita. Baru manusia dihidupin sama Allah. Seluruhnya baru dibangkitin. Dari zaman Nabi Adam sampai datang kiamat, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua, orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki. Sudahan laki dah, gak bakal kenal bini. Matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, aus udah pasti. Kita mati kagak bawa air, nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup, kagak nemu bang. Apalagi galon isi ulang, kagak nemu. Lagi aus begitu. Tapi jangan khawatir buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Allah sediain hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin di sana dia kehausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Maka sholawat yang dibaca ringan tapi rada-rada berat kita lakuin. Bener kan? Sebenarnya ringan banget bang selawatan, apalagi syiar Islam nih, masya Allah luar biasa bang. Kita lihat di mana-mana, masuk bulan Rabiul Awal, girang gembira, syiar Islam di kampung-kampung di mana aja, masjid, musola, baca sholawat, bikin maulid, majelis bikin maulid,
Di mana aja di pasar, oh tukang dagang nyetel MP3-nya selawatan, status WA semuanya baca selawat menyambut kelahiran bulan kelahiran Rasulullah. Sampai tukang dagang, tukang tahu bulat lagunya diganti sama lagu selawat. Ada tuh kemarin saya belum lama dengar tukang tahu bulat lagunya pakai lagu selawat, enak kita dengerin. Biasanya kan begini dia kalau jualan, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow kan begitu doh. Dia ganti pakai lagu selawat, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget semuanya tahu bulat 500 anget. Wah lah nenek-nenek yang kagak biasa beli jadi beli nenek-nenek bang. Ya Allah di keluar rumah, ya Allah enak lagu lu nih tong jualan, mari gue beli dah. Tahu sendiri kan nenek-nenek emang udah kagak ada giginya, pada metik semua. Dia beli tahu bulat bang, akhirnya nyampe di mulut dioper ke kanan, dioper ke kiri, dioper-oper doang. Kata cucunya telen nek, telen. Allah lodan tuh nenek-nenek. Selawat yang dibaca, masya Allah luar biasa bang. Sekali selawat 10 kebajikan Allah kasih pahala buat kita. Ada wudhu enggak ada wudhu berpahala kita baca sholawat. Ibu lagi halangan baca sholawat tetap ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat. Makanya udah embat aja sholawat po. Lawat baca, masak nyuci goreng tempe sholawat baca. Emak saya pun sambil nguleg sambal dia baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Uwak saya, nenek saya lagi goreng tempe dia. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaimin ya salam. Keenakan selawatan tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe selawatan, mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe selawat. Agak jadi berantem enak. Makanya biar kita kesel banget po sama laki kita, selawatan jadi adem. Nih orang puan dengerin, ayo berantem bang. Boleh kesel sama lu dari kemarin ngasih uang belanja kurang mulu, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun. Komarun, Komarun sedinan Nabi, Komarun. Bininya namanya Rodiah. Balikin sama lakinya, Rodiah ya dawal ayana. Bininya ngomong, ya Toibah, Rodiah. Enggak jadi berantem tuh. Coba kalau kagak pakai selawat, gara-gara tibang ngasih uang belanja kurang bang. Kejadian kemarin saya dikirimin lewat grup WA, itu bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digedik sama istrinya, sama bininya, gara-gara tibang ngasih uang belanja kurang. Makanya abang nih yang kita nih orang laki yang sering ngasih duit kurang sama bini, tidur pakai helm bang. Saya saranin tidur pakai helm. Kalau bini kita khilaf, habis pala kita digedik. Paling anak nanya, itu bapak ngapa mak tidur pakai helm? Ngigo kali. Ngigo apa mak? Ngigo ngegrab. Ya Allah. Selawat yang dibaca jadi adem, alhamdulillah. Nabi yang nolongin kita. Rame-rame di padang mahsyar kita minta tolong, kagak ada yang nolongin bang.
Siapa yang berani nolongin? Nabi Adam. Kagak bisa. Ngadep ke Nabi Adam. Adam, tolongin kami. Kami kesusahan Nabi Adam. Nabi Adam dari jauh udah godek aja. Jangan sama gua. Jangan cucu. Mohon maaf ya cucu. Mohon maaf cucu. Gua juga punya dosa. Nggak boleh makan buah khuldi. Gua embat juga. Tuh, tanggung jawab di hadapan Allah. Ribet gua. Tuh, Nabi Adam dosanya satu. Makan buah khuldi doang. Pengen diusir dari sorga. Kita dosa banyak pengen masuk, kan agak nyeklek urusan. Nabi Adam karena rayuan ibu Hawa, rayuan dahsyat po. Ayo ayang beb, emam dong tayang, emam buah khuldinya dimakanlah. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan, kalau kena godaan perempuan teklok. Nabi Adam kegoda, kemakanlah, nyangkut di tenggorokan. Ini sejarah, maka laki-laki ada jendolannya di leher. Kaum Adam, bapak-bapak, laki-laki ada jendolannya. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya, bisikin pelan-pelan, abang ini buah khuldi ya? Pegang po tuh jakunnya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher dia. Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyangkut di dada dia, alhamdulillah, syukur nyangkut di dada. Coba nyangkut di dengkul, ayo dah bayangin, ribet po. Anak nangis minta tetein, angkat dengkul. Mimi tayang mimi, ribet. Bener bang, itulah ibu Hawa namanya, buah khuldi nyangkut di dada. Abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang aja punya bini abang. Iya, tanya pelan-pelan, bisikin, neng ini buah khuldi neng. Bininya nyaut, bukan bang, ini paya Arab. Ya Allah po, bersyukur mpok nyangkut di situ. Nggak mungkin kalau di dengkul, di dada nyangkutnya, sampai di dada tebelah dua. Tuh bersyukur lagi orang perempuan, kalau satu doang di dada lah kayak tumor bang. Ribet, makanya Nabi Adam nggak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, coba lu datang ke Nabi Nuh, Nuh bisa kali nolongin rombongan dari sini minta tolong kita bang manusia. Nuh tolongin apa Nuh? Nabi Nuh dari jauh ngomong, aduh mang liar mang liar, aduh nanaonan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mah gua juga ribet ini tanggung jawab di hadapan Allah ngurusin anak kagak bisa. Itu si Kanan gua ajak naik getek dia kagak mau, jamuan klebu ngikutin orang kafir. Dah jangan mah gua, coba sama Ibrahim Nuh. Nabi Ibrahim bisa kali, dia mah Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan mah gua, jangan kata sama gua, jangan kata gua, jangan dah. Gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita sama bohong saban hari jadi lalab. Kagak nangis nyengir mulu. Apalagi tukang bohongin rakyat, nyengir mulu dia. Nabi Ibrahim gak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua dah. No, sama Nabi Isa bisa kali. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Bisa kali. Nabi Isa dari jauh udah godek aja, jangan sama gua. Ngapa? Gua juga Nabi paling miskin. Gua nggak bisa dah. Gua Nabi paling susah. Bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Tuh, Nabi Isa nggak kawin bang. Makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin dia karena ngikutin Nabi Isa. Itu dibilang ajaran sama dia. Nggak kawin, kan sayang ya. Nggak punya perabotan nggak dipakai. Nggak berani Nabi Isa nolongin kita. Yang sanggup nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Sujud Rasulullah bang. Allah lihat Muhammad, angkat kepalamu, ngomong minta apa? Silakan Muhammad, izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat buat umat saya. Nabi manggil-manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali ummati. Umatku sini sayang, sini. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang. Ada tandanya bang, lah enak aja.
Ada mereknya lah. Tuh, yang dipanggil Nabi entah di akhirat ada tandanya, ada mereknya. Yang jelas mereknya bukan gambar partai, bukan. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar di akhirat. Jangan khawatir bang, wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, rajin wudu kita, muka kita di akhirat mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering wudu. Alhamdulillah. Maka maulid sukses berhasil. Yuk meneladani akhlak Nabi Muhammad. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Kelar maulid perbaiki ibadah kita. Yang belum doyan sholat jamaah di masjid Baitur Rahman nih, ya ayo sholat jamaah bapak-bapak. Saya yakin nih masjid kita cakep, gede, tingkat, pinggir jalan. Nih kalau sholat jamaahnya penuh di Baitur Rahman nih, penuh di sini. Terutama sholat subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau udah lewat sini 3:30 udah nggak bisa masuk. Masih digembok kali. Ayo ramein, biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan usil. Mulut jangan pakai ngomong, tumben bang ke masjid, jangan, besok aja kabur. Antepin aja, orang baru belajar. Lambat-lambat nggak masalah, orang baru belajar. Zohor 2:30 boleh, asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Yarin, Nabi nggak sekaligus dakwanya. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Beliau Rasul dakwah dengan akhlak, ngajak bukan ngejek, ngerangkul bukan memukul. Beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Ayo sholat jamaah, ibu-ibunya bantuin bapak-bapaknya. Subuh terutama yang rada berat, ya po bangunin laki kita subuh, ya bu. Subuh bangunin laki kita. Subuh po bangunin laki kita. Apanya yang dibangunin? Orangnya bangunin po. Ini udah 5:30 baru bangunin. Bangun bang, daripada ke Baitur Rahman lu tinggalin jamaah di rumah aja bang. Ayo bang sholat, bangun. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangan udah ngerepe. Nyari tiang buat pegangan. Langsung bangun takut jatuh, udah 5:30 lakinya ngomong, ayo neng so suku pakum, lempengin barisannya neng. Yang bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan nyaut begitu po, udah 5:30. Lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. 5:30 Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Untung lakinya ingat waktu ngaji di masjid, kalau kata guru dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang sah. Dipraktekin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya dalam hati ngomong, gua kira dibaca semua. Sembayang jeung gerendeng aja mpok. Mau rada berat bang, subuh rada berat. Kita asal dengar dari Baitur Rahman masjid aja dah. Sholatu khairum minan naum. Ilaha illallah, itu godaan ada aja kadang-kadang. Listrik mati, hujan gede, geledek gede, bini kutangnya debleh. Ujian itu bang, wah. Pengen berangkat, udah di depan kita ini mau bazir ini. Masya Allah. Tapi kalau kita iman kuat, singkirin aja sonoan dikit neng, gua mau merad. Tuh, Masya Allah luar biasa. Sholat, ayo jamaah syiarkan di masjid ini. Kemudian pengajian, kelar maulid, ngajian ningkat nih. Jangan kalah bang kita sama emak-emak dah di mana-mana paling getol. Ini kita punya acara nih, acara laki-laki, pasti ada emak-emak.
Coba acara emak-emak, kita kagak nimbrung ke dia bang ya. Iya, emak-emak di mana aja hebat dia, pengajian Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, belum pengajian bulanan, gabungan PKK, belum gabungan lagi BKMT. Tengari uang-uang udah nyampe dia bang. Makanya seragamnya banyak dia karena banyak pengajiannya, yang biru, biru muda, kuning, coklat, abu-abu, pink, macam-macam, 2 kali bayar, 3 kali bayar. Tuh rombongan-rombongan dia noh. Iya, makanya getol dia, semangat ibadahnya dia, ngajinya jam 1 tengari wong-wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romelah, Saroh, ngaji lu kumpul. Dipanggilin temennya. Selawatan adinulana walhakulana. Assalamualaikum, salam lu nyampe ji, sono duduk ya. Wal adlu lana wal kullu lana dinulana. Assalamualaikum, empo aji gelar ambal po di situ ya tuh. Usajah di situ mau duduk. Wal adlu lana wal kul, berhenti aja selawatan. Padahal itu selawatan itu pok, kalau ibu tahu itu sejarah bang, di Mesir itu selawat itu buat tentara Mesir kalau mau perang, yel-yelnya itu adinulana wal hakulana wal adululana wal kullulana adinulana. Semangat ibadahnya, perangnya juga buah semangat. Pindah ke Indonesia lain itu versinya. Adinulana wal hakulana. Nenek-nenek dibawa kipas angin keleker ya Allah. Jadi nggak semangat po. Nah, orang Arab semangat ibadahnya bang. Habis ngambil mikot nih mau umroh, baca talbiyahnya kencang banget ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Wah semangat. Nah pindah ke Indonesia lain itu versinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Maafin gue ji, labbaik. Mau doain gue biar di Mekah gue sehat. Ya Allah ji, maafin gue ya. Doain biar gue di sana. Loh, nangis itu lain. Ya Allah, makanya selawat dibaca, emak-emak getol ngajinya luar biasa bang. Kita juga ngaji, juga jangan mau kalah. Paling 1 jam kita ngaji bang, sama guru. Sempetin waktu, jangan nyari waktu luang. Mau ngaji tad, repot banget ini. Bah, ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda repot, udah punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Sempetin waktu. Kalau kita guru nih ngajak supaya bareng-bareng. Kalau ngajak kan berarti bareng-bareng, supaya pinter bareng-bareng, soleh bareng-bareng, ke surga bareng-bareng. Nggak ada ruginya bang kita sempetin waktu. Mumpung masih sehat ada kesempatan ngaji udah. Kita kagak tahu namanya umur. Ngaji bang, ntar nungguin tua-tuaan. Lah ribet kalau ngaji udah tua. Po ngaji po, malu memantu. Ntar gue lagi men. Nenek ngaku men. Kan malu-maluin aja itu. Ngaji udah. Namanya kita umur kagak tahu bang. Mumpung dikasih sehat ada kesempatan. Sampai hari gini kita saya pribadi masih ngaji sama guru. Kita kumpul bareng, nggak ada ruginya. Duduk kita ngaji, dosa diangkat, pahala dapet. Kalau ngandelin tua-tuaan ribet udah. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa bang. Mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur, ngomong rada ngelantur, pikun, makan cuma bisa mau bubur, dikit lagi digotong masuk ke gua Allah. Ngaji nggak ada batas waktunya cing. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi kita ngaji. Kalau di bedong lagi mati udah, mujur ngalor, mati udah. Makanya ada orang meninggal dunia terkena musibah. Ada sebagian orang yang bersedih, ada sebagian juga orang yang seneng. Itu udah ada hikmahnya. Coba ada orang mati, keluarga sedih, teman sedih, yang girang ada Amil. Lah girang,
Kalau di kampung saya begitu bang, tuh amil udah ada tandanya. Saya sering nanya sama dia, Mil, kalau amil ini udah puluhan tahun, ngapa tadi itu kalau ada orang mati tandanya emang ada tandanya apa gimana gitu? Ada kadang-kadang tadi dikasih isyarat dia mimpi dulu kata dia, oh ketemu orang itu, apalagi isyarat yang kenceng banget ini, yang udah pasti banget dah kata dia, udah diantak banget ini maka gagal lagi kata dia, asal dengar burung tit 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 gitu. Ada tuh di kampung saya burung emprit apa burung apa, tit 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 tit, itu amil udah nandain bang. Apa kata dia, ada job nih. Wah udah girang banget di kampung saya tuh, ada job nih. Wah lo girang banget udah hatinya itu. Iya pagi-pagi belum ada pengumuman di masjid ya tungguin, ini sepi aja. Jam 12 Johor kalau ada yang ngumumin ini di masjid masih belum ada juga. Pas sore bang, bininya yang mati. Gua tuh amil. Itu cerita beneran, saya nanya sama amil. Iya kan bini kita yang mati katanya. Ya Allah, emang begitu. Semua kita udah ada garisan hikmahnya bang. Ada yang wafat mati, ada yang sedih, ada yang girang, ada. Makanya luar biasa nih, kita mau masih sehat, ada kesempatan. Jangan dengerin omongan orang po. Ngaji-ngaji aja udah. Jangan dengerin tuh. Kan ada aja orang ngomong, saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, demen banget ke pengajian, pret. Enak banget dia, orang kagak ngaji, jangan ikutin po, malah hampir diikutin. Ngaji aja udah datang ke pengajian, insya Allah dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung, ama mati rada jauh, berkah kita, mandang wajah guru kita ibadah, an-nazar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Tuh, mandang wajah guru kita mandang wajah gurunya lagi, gurunya mandang wajah ke gurunya, gurunya pernah mandang wajahnya ke gurunya, gurunya kan mandang ke gurunya lagi nih mandang ke gurunya lagi, gurunya punya guru, gurunya itu mandang ke wajah gurunya lagi, gurunya ke gurunya po, sampai ke gurunya, sampai ke gurunya lagi, sampai ke gurunya, sampai ke gurunya lagi, dia pandang wajah gurunya lagi, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sanad kita keilmuan dari guru-guru kita, makanya nggak ada ruginya, dosa diangkat. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang kita bikin dosa nggak berasa po. Mau berangkat ngaji, laki diperintah, gua ngaji dulu bang ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu ya cing, tuh yang tawanya kenceng dia pasti itu. Iya, laki lagi tidur dia bangunin, salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah, kan salah tuh bini. Laki lagi tidur suruh niat jam. Lempo aja po yang melek niat jam. Nyuruh laki lagi merem, bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki lagi merem. Ngomain laki paling bisa. Gini hari baru bangun lu bang, habis rezeki lu no dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Lu repot amat sih nyalu tuh. Kadang-kadang begitu bang, salah orang puan tuh begitu. Kerjaan lu tidur mulu bang, lakinya ngomong bagus tidur aja kerja, kan salah itu empok. Makanya po, dikit-dikit dosa kita dirontogin kalau kita ngaji, pahalanya gede luar biasa, silaturahim kita nyambung. Kalau nggak ketemu di majelis taklim, jarang kita ketemu dengan teman-teman kita bersilaturahim. Insya Allah akhlak perbaiki kepada Allah, ibadah dengan baik melalui ilmu yang kita dapat dari majelis taklim. Yang kedua, dianjurkan berakhlak kepada sesama kita. Kita makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Tadi Pak Sekda udah pesan, ini bulan politik, ini tahun politik, ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Umat Islam harus kompak bersatu, jangan beda pendapat kita marahan, beda pilihan kita marahan, berbeda boleh, marahan jangan. Jadikan suasana dalam rangka pemilu nanti kita damai, aman, tentram. Insya Allah pesta demokrasi ini kita benar-benar pesta dalam apa? Dalam perbedaan, di dalam memilih dan mensukseskan pemilu insya Allah. Dan pesan saya, umat Islam harus nyoblos, jangan golput. Kita besok kudu nyoblos. Kalau kita golput, kita bakal dimanfaatin suara kita dengan orang-orang yang nggak bertanggung jawab.
Umat Islam haram golput. Kita pilih sesuai apa yang kita niatkan yang baik, yang kita tahu calon legislatif kita, yang kita tahu loyalitasnya, integritasnya, dan insya Allah belain buat rakyat. Amin ya robbal alamin. Yuk sama-sama jaga kebersamaan, keutuhan, kekompakan. Dan yang ketiga, dianjurkan kita berakhlak kepada alam. Alam kita sudah banyak yang gak bersahabat. Di Depok nih Sawangan, Pasir Putih udah hujan bang? Belum. Sama di sono Bekasi belum turun hujan dah. Makanya kita mudah-mudahan dengan kita munajat kepada Allah, kemarau yang panjang ini segera diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersahabat dengan alam artinya apa? Yuk sama-sama sebelum datang penghujan kita sama-sama rapihin got-got kita, kebersihan lingkungan kita. Insya Allah datangnya hujan jadi nggak kena kebanjiran, aman, jauh dari penyakit. Jaga lestarikan alam-alam kita. Insya Allah mudah-mudahan akhlak kita baik sama Allah, baik sesama kita, baik kepada alam. Kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu. Minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum gitu saya kemarin nggak sendiri tapi bawa teman rombongan. Ada di sono saya bawa produk bang. Produknya namanya madu. Pak Sekda ada madu. Madu itu madu murni dari Jambi Sumatera. Teman saya tuh ya punya pohon gede-gede buat isinya sarang tawon banyak banget. Jadi diperesin tuh hasil madunya bener madu murni. Luar biasa, satu pohon itu bisa 50 sarang itu. Jadi beliau saranin ke saya. Saya kemari bukannya jualan tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi bukan buat saya, bukan. Ini ikhtiar saya. Bang Haji Rahmat Toge yang udah sering ke rumah. Di depan rumah saya tuh ada lahan 3000 meter. Saya lagi cicil bebasin buat pesantren. Jadi ibu bapak kalau udah beli madu ono, ntar uangnya kita buat nyicil ke sono, lunasin. Untung yang punya lahan mau dicicil. Itu doang bang. Enggak ke saya. Itu sama saja ibu beli madu, bapak beli madu, udah jariahin ke sono untuk pelunasan. Pelan-pelan doain biar cepet kebayar semua, lunas dan bisa kita bangun. Dan Ayah Haji Roma udah langganan, Ayah Haji Roma sama madu yang saya tuh yang bawa langganan sebulan 37 liter udah beli buat Soneta Group semua minum, wajib minum itu. Makanya Ayah Haji Oma 77 tahun bang, wah udah tua banget tapi masih kuat manggul-manggul gitar. Tuh gitarnya yang ujungnya kagak ada, itu ujungnya kagak ada, itu 10 kilo beratnya. Lu kalau kena konser minum madu tile dulu kata dia, wah sehat seger kata dia, sampai begini-begini, neneng itu ngapa begitu? Nyari ujung gitarnya, dicari kemana tahu. Nah ternyata memang sehat kata ayah, menyehatkan. Ada testimoninya dari Ayah Haji Oma Irama, Bang Haji Akri, Cici Paramida, Ika Nurjana, banyak teman-teman yang udah pada konsumsi. Mudah-mudahan ibu bapak bisa beli. Yang punya duit silahkan beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya ya. Minjem malu, cincin gelang boleh taruh di sono ibu. Dah mudah-mudahan ini semua satu ikhtiar, Allah berikan kemudahan kelancaran buat saya dan insya Allah kita bisa lunasin semua itu. Bapak ibu kita baca Fatihah minta sama Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah selamatkan di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain para guru-guru kita, kiai kita, ulama kita, ustadzah kita diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doain para pemimpin-pemimpin kita, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Sekda, semuanya yang hadir dan semuanya para pemimpin-pemimpin kita, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam melayani dan mengayomi kita. Insya Allah Allah berikan pemimpin ke depannya lebih baik lagi. Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diberikan pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.